Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi bagian ketiga, yaitu tentang sumber bunyi pipa organda. Pipa organda yaitu alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Contohnya yaitu ini suling ya, seruling di sini ada kolom-kolom udaranya dan harmonika dan sebagainya, yang alat-alat yang bunyinya ada kolom udaranya. Jika seruling ditiup, nah ini ya, tentu akan terdengar bunyi tiupan yang menyebabkan udara dalam ruang. Nah ini kan ada ruang-ruangnya ya, ini juga ada ruang-ruangnya, bergetar. Jadi udara yang ada di ruang-ruang ini itu ikut bergetar. Frekuensi alami pipa organa tergantung pada panjang pipa dan keadaan ujung pipa organik, yakni terbuka atau tertutup. Nah, ini kan saat ditutup, kemudian ini saat terbuka. Kita lanjutkan ke mengenai pola pada pipa organda. Pipa organda dibagi dua, ada pipa organda terbuka dan ada pipa organda tertutup. Kita jelaskan dulu yaitu mengenai pipa organda terbuka. Pola pada pipa organda terbuka, yang pertama kita perhatikan gambarnya ini, yaitu gambar pipa organda terbuka nada dasar. Di mana di sini terbentuk gambarnya yaitu terdiri dari setengah gelombang. Setengah gelombang itu dari mana? Yaitu ini seperempat gelombang dan ini seperempat gelombang. Jika dijumlahkan menjadi setengah gelombang, jadi panjangnya sama dengan setengah panjang gelombang, di mana terdiri dari dua perut dan satu simpul. Kemudian ini gambar dari nada atas pertama, di mana nada atas pertama yaitu panjangnya sama dengan lambda. Terdiri dari ini seperempat perut dan ini juga seperempat perut dan ini satu perut. Jadi ini seperempat ditambah seperempat di setengah ya, setengah ditambah setengah yang ini jadi satu. Kemudian ini gambar dari nada atas kedua, yaitu terdiri dari panjangnya sama dengan 1,5 lambda. Terdiri dari ini dua perut, berarti ini jadi satu gelombang ya. Kemudian ini seperempat perut, ini seperempat perut, jadi setengah. Jadi 1,5 atau panjangnya sama dengan 3/2 lambda. Nah ini panjang gelombangnya atau lambda ke n-nya dapat dihitung dengan menggunakan 2L per n ditambah 1. Nah untuk mencari frekuensinya kita dapat menggunakan persamaan V per lambda dikalikan n. Jadi lambdanya bisa dicari dari sini dulu. Maka Fn frekuensi ke berikutnya itu sama dengan N ditambah 1 V dibagi 2L. Jadi digabungkan dari ini ya, yang persamaan ini digabungkan dengan yang ini. Maka Fn-nya sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Jadi jika ditanyakannya lambda saja berarti gunakan persamaan ini. Jika ditanyakan frekuensi, kecepatannya diketahui dan lambdanya diketahui, jadi gunakan persamaan ini. Dengan Fn sama dengan frekuensi nada ke N dan V-nya sama dengan cepat rambat bunyi di dalam pipa, satuannya meter per sekon, dan L-nya sama dengan panjang pipa, satuannya meter. Kita lanjutkan berikutnya yaitu ke perbandingan frekuensi setiap nada. Akan diperoleh F0 berarti nada dasar berbanding F1 nada atas pertama berbanding F2 nada atas kedua, sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3, atau F1 sama dengan 2F0, F2 sama dengan 3F0, F3 sama dengan 4F0. Maka Fn-nya sama dengan N ditambah 1 dikali F0. Kita lanjutkan ke berikutnya yaitu mengenai pipa organda tertutup. Pipa organda tertutup dapat digambarkan pada gambar di bawah ini ya. Kita lihat gambar ini yaitu gambar nada dasar. Nada dasar untuk pipa organda tertutup ini terdiri dari 1/4 lambda. Jadi panjangnya sama dengan 1/4 lambda.
Ini gambar dari nada atas pertama yang terdiri dari L-nya sama dengan 3/4 lambda. Ini setengah perut ya, dan ini 1/4 perut. Jadi sama dengan 3/4 lambda. Kemudian ini gambar nada atas kedua. Ini terdiri dari 2 perut dan 1/4 perut. Maka panjangnya sama dengan 5/4 lambda. Nah, untuk menghitungnya dapat menggunakan persamaan lambda ke n itu sama dengan 4L per 2N ditambah 1. Atau untuk mencari frekuensinya sama dengan V per lambda dikalikan N. Nah, lambda kali N, lambda N-nya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, untuk mencari frekuensinya, kita dapat menggunakan persamaan Fn sama dengan 2N ditambah 1 dikali V per 4L. Dengan Fn sama dengan frekuensi nada ke-1, satuannya Hz, dan V-nya sama dengan cepat rambat bunyi di dalam pipa, satuannya meter per sekon, dan L sama dengan panjang pipa, satuannya meter. Kita lanjutkan ke perbandingan frekuensi setiap nada. Akan diperoleh F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding selanjutnya. Sama dengan 1 berbanding 3 berbanding 5. Yang menunjukkan bahwa frekuensi nada atas merupakan kelipatan bilangan ganjil dari frekuensi nada dasarnya. Atau ya, frekuensi ke N dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F1 sama dengan 3F0 jika nada dasarnya sudah diketahui ya. F2 sama dengan 5F0 atau Fn sama dengan 2N ditambah 1 dikalikan F0. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah pipa organa memiliki panjang 85 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan 3 frekuensi harmonik pertama apabila pipa organa tersebut pada kedua ujungnya terbuka. Kita coba menjawabnya. Diketahui L-nya 85 cm, dirubah ke meter menjadi 85 kali 10 pangkat min 2 meter. F0-nya, nada dasarnya itu bisa digunakan menggunakan persamaan V per 2L. V-nya kan 340 ya, dari sini ketahui per 2 dikalikan L-nya itu 85 kali 10 pangkat min 2. Jadi 340 dibagi ini yaitu dengan 200 Z. Jadi F0-nya diperoleh yaitu 200 Z. Karena untuk pipa organa terbuka, maka dua harmonik selanjutnya adalah F1 sama dengan 2F0. F0-nya kan dari sini sudah ada ya. Maka 2 dikali 200 sama dengan 400 Z. Nah, untuk yang keduanya yaitu F2 sama dengan 3F0. Yaitu sama dengan 3 dikali 200 sama dengan 600 Z. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gelombang bunyi bagian ketiga, yaitu tentang sumber bunyi pipa organa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.